Oke, sesuai dengan judul, kita akan membahas apa yang akan terjadi kepada teman-teman semuanya kalau kalian telat bayar di pinjaman online UWATAS selama 1 tahun. Nah, sebelum itu ya, di sini kita harus lihat terlebih dahulu apakah pinjol UWATAS ini legal atau ilegal ya. Karena pada prakteknya tentu kalau kita galbay di pinjol ilegal itu akan jauh lebih berbahaya ketimbang kita galbay di pinjol legal ya. Dan setelah saya cari tahu, pinjol UWATAS ini merupakan salah satu pinjol yang udah legal dan diawasi oleh OJK ya. Artinya ini tentu tidak terlalu bermasalah kalau kita galbay di pinjol ini. Nah, kita mulai terlebih dahulu dari dendanya ya guys ya. Kira-kira berapa sih denda yang harus kita bayarkan kalau misalnya kita galbay di UWATAS selama 1 tahun? Secara teori ya, kalau kita udah galbay di UWATAS selama 1 tahun, maka maksimal denda yang harus kita bayar adalah 100% dari pokok pinjaman kita. Ya, misal kita minjam sebesar 1 juta, maka maksimal yang harus kita kembalikan itu sebesar 2 juta rupiah. Jadi, mau berapa tahun pun kalian telat bayar, ya maksimal denda yang akan dikenakan kepada kalian adalah 100% dari modal kalian. Nah, itu kalau kita ngomongin secara teori ya. Lalu kalau secara fakta bagaimana? Nah, faktanya di lapangan yang terjadi malah sebaliknya guys ya. Biasanya DC UWATAS akan melobi kalian untuk membayar hutang pokoknya saja. Ya, jadi intinya kita nggak perlu bayar bunga dan dendanya. Ya, biasanya kalian akan terus dihubungi oleh DC mereka untuk ditawari hal seperti ini. Kalau kalian bayar hutang pokoknya, DC nggak akan datang ke rumah kalian. Habis itu slik OJK kalian akan bersih dan sebagainya. Ya, itu kata DC kalau misalnya teman-teman itu bayar pokoknya. Nah, kalau memang kalian masih mementingkan slik OJK kalian, maka saran saya kalian bisa bayar hutang tersebut guys ya, bayar pokoknya aja. Tapi kalau memang kalian kedepannya nggak ada rencana mau minjam-minjam lagi, ya berarti terserah kalian apakah kalian mau bayar atau enggak ya. Nah, tapi sebelum hal ini terjadi, ya biasanya DC mereka itu akan berkata cukup kasar ya lewat telepon. Misal kalian itu baru telat seminggu ya ataupun 2 minggu. Nah, itu biasanya akan ada spam chat ya dan juga telepon ke handphone kalian. Dan mereka juga akan memaki-maki kalian ya. Tapi setelah sekian lama kalian nggak akan balas chat mereka, barulah nanti mereka menawarkan opsi tadi itu ya. Bayar hutang pokoknya aja, maka slik OJK kita akan aman. Oleh karena itu saran saya ya buat teman-teman saat ini, kalau memang niat kalian mau galbay, ya kalian nggak perlu meladeni panggilan dari mereka ya, karena ujung-ujungnya mereka juga yang akan memohon sama kalian. Kemudian untuk DC lapangan ya, sampai saat ini saya belum menemukan ada nasabah galbay UWATAS yang didatangi oleh DC lapangan. Jadi menurut saya sampai saat ini UWATAS itu belum ada DC lapangannya guys ya. Dan buat teman-teman yang galbay di UWATAS ya lalu pernah didatangi DC lapangannya, kalian bisa komen di bawah ya. Mana tahu ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman lainnya. Lalu kemudian untuk slik OJK ya, kalau UWATAS ini udah fix ya guys ya, mereka akan melaporkan nasabah galbay mereka ke slik OJK. Itu artinya selama kalian galbay di UWATAS ini, maka besar kemungkinan status kredit kalian adalah kredit macet. Apalagi kalian galbay udah setahun ya, itu bisa dipastikan kalian udah di tahap call 5 guys ya. Nah, itu dia beberapa hal yang akan kalian alami kalau kalian galbay di UWATAS selama 1 tahun ya. Semoga video ini itu bisa mencerahkan kalian semuanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.